Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fatia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan bahaya merokok pada remaja. Adik-adik sebelumnya tahu nggak bahaya merokok buat adik-adik? Karena remaja tuh tahu nggak sih apa bahayanya kayak gitu? Adik-adik pada merokok nggak? Benar. Pada merokok benar ya. Nih di sini adik-adik bisa lihat ya. Ada pengertiannya. Merokok merupakan salah satu zat aditif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu merokok nggak boleh. Nah, rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan tanpa bahan tambahan. Nah, ada kandungan rokok juga. Kandungannya tuh dari setiap batang rokoknya itu yang pas dinyalainnya itu ada 4 sekali sedot itu ada 4.000 bahan kimia yang beracun. Nah, tahu nggak sih kalian rokok itu terbuatnya dari apa aja gitu? Ada yang tahu nggak? Rokok itu terbuatnya dari apa gitu. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih ya, rokok itu nih di sini kan dijelasin nih ada cara mengolahnya tuh ya. Dari bahan-bahannya tuh yang digunakannya tuh ada cat, ada pencuci lantai, ada ubat geger, terus ada racun serangga, racun anai-anai, gas beracun atau hidrogen sulfide. Nah, terus biasanya juga ada gas beracunnya itu biasa digunakan untuk ini nih kayak tersangka gitu-gitu. Nah, buat pasal yang menjalani hukuman mati, nah biasanya pakai gas maut itu. Nah, kayak gitu. Terus ada jenis-jenisnya nih. Jenis-jenisnya yang pertama ada rokok berdasarkan bahan pembungkus. Yang pertama ada kalbot. Rokok yang berbahan pembungkusnya berupa daun jagung. Yang kedua ada kawung. Kawung itu rokok yang pembungkusnya berupa daun aren. Nah, yang ketiga ada siget. Rokok yang berbahan pembungkus berupa kertas. Nah, ada juga yang selanjutnya ada cerutu. Rokok yang berbahan pembungkusnya berupa dari daun tembakau. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis rokok juga ada rokok berdasarkan bahan tembakau atau isi. Rokok putih, rokok yang bahan bakunya atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa atau aroma tertentu. Nah, jenis-jenis rokok yang ketiga juga ada rokok berdasarkan pembuatannya. Ada rokok kretek tangan, terus siget, kretek mesin. Nah, yang terakhir ada rokok berdasarkan penggunaan filter. Nah, rokok yang menggunakan filter itu rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gambus. Nah, ada juga rokok non filter, rokok yang terdapat bagian pangkalnya yang tidak ada gambusnya. Nah, ini contohnya. Nih, ini ada contoh, ini yang filter. Filter itu ada gambusnya di belakangnya. Nah, ini di dalam gambusnya itu terdapat tar yang banyak. Nah, sedangkan untuk rokok yang non filter itu tidak cuma dibungkus oleh kertas, dalamnya itu tembakau. Nah, ada juga ini rokok filter juga. Nah, rokok filter. Nah, ini yang sangat berbahaya nih buat adik-adik kalau juga dikonsumsi buat adik-adik semua ya. Jadi disarankan buat adik-adik semuanya disarankan jangan merokok, sebisa mungkin jangan merokok. Nah, untuk selanjutnya ada 4 tipe perilaku merokok. Ada tipe perokok yang dipengaruhi perasaan positif dengan kayak pikirannya itu positif aja gitu, biar kayak perilaku itu udahlah jangan merokok gitu. Yang kedua, perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif. Kayak kalau negatif itu tuh kayak kalian tuh lagi depresi atau lagi putus cinta terus lagi kesel, lagi emosi ke temen atau ke orang tua, misalnya kayak kalian lampiasinnya kemana? Nah, ke rokok. Nah, itu tuh termasuk perilaku merokok yang rasa negatif. Nah, kayak
kayak kalau lagi marah, cemas, terus gelisah, rokok adalah penyelamat buat kalian semua kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi marah, tiba-tiba apa ya, pengen apa nih, pelampiasannya ke apa, nggak mungkin kan marah balik atau gimana gitu. Pasti kalau kalian punya perasaan negatif mah yaudahlah lampiasannya ke merokok gitu. Nah, yang ketiga perilaku merokok yang candu nih. Yang candu ini, perokok yang candu ini tuh biasanya kayak yang sedikit-sedikit terus pengen rokok, misalnya juga baru habis rokoknya, baru dinyalain nih rokoknya, nah tiba-tiba pengen lagi rokoknya. Terus yang keempat ada perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi kayak kebiasaan itu teh kayak gak bisa aja gitu jauh dari rokok gitu, pengen aja ngerokok gitu, kayak seharinya bisa ngabisin 1 bungkus apa lebih gitu. Nah itu kayak perilaku candunya buat adik-adik gitu, bahaya. Terus di sini juga ada bahaya merokok nih. Bahaya merokok buat adik-adik nih, kayak bahayanya itu si bahaya merokoknya teh bisa memberikan efek santai atau sugesti merasa lebih jantan. Kayak kalian tuh merasa lebih laki-laki banget gitu kalau merokok teh. Kayak misalnya nih misalnya nggak ngerokok, misalnya terus 2 temennya ini merokok misalnya teh. Nah teman 2 ini teh kasih tahu ke adek, kamu mah belum laki misalnya teh, belum pernah mencoba rokok, berarti kamu teh bukan laki-laki sejati. Nah itu tuh yang berbahaya banget, kayak ke teman-temannya yang nyuruh dia, ayo orang ngerokok gitu. Nah itu bahayanya, kayak bagi kesehatan juga bener-bener kayak bahaya banget gitu. Banyak banget penyakit-penyakit yang diderita sama sama rokok ini nih. Alasan seseorang harus berhenti merokok atau adik-adik tidak usah merokok lah ya, karena adik-adik masih kecil. Nah di sini ada juga anjuran ini diberikan dengan alasan yang pertama, kemungkinan atau berisiko Anda tidak menderita serangan jantung dan kanker yang berkurang. Tuh kan, kalau adik-adik nggak ngerokok tuh dari sini juga dijelaskan kan kemungkinan berisiko untuk menderita serangan jantung dan kanker akan berkurang. Jadi adik-adik kalau nggak ngerokok tuh si penyakit serangan jantung terus kanker juga akan berkurang gitu. Terus yang kedua, Anda juga akan bernapas lebih lega, lebih mudah, lebih nyaman gitu. Nggak ada kayak kalian nggak punya riwayat penyakit asma, tapi karena merokok jadi punya penyakit asma kayak gitu. Terus nanti mah nggak ada keluhan batuk-batuk yang diderita gitu kan. Di pagi hari biasanya kalau orang-orang yang merokok itu kebanyakan dia bakal merasakan batuk di pagi hari kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada kalian juga bisa menghemat uang gitu. Uang jajan kalian juga pasti kayak ya hemat aja gitu, kayak misalnya dikasih sama orang tua kalian nih uang dikasih 10.000, kalau misalnya dibeli rokok, harga rokok mahal kan, terus kalau misalnya sekarang uangnya dipakai jajan atau ditabung misalnya gitu kan, itu lebih bermanfaat gitu buat adik-adiknya gitu. Nah selanjutnya ada nih ke penampilan adik-adik juga, apalagi adik-adik masih remaja kan, muka, ke bibir, ke kulit, sama bau gitu ya, bau mulut adik itu pasti berbeda kalau udah merokok gitu. Ada baunya yang berbeda lah gitu, merokok tuh baunya khas gitu, orang merokok tuh kayak gimana. Nah si stamina sama si energinya tuh akan bertambah kalau nggak merokok. Terus yang selanjutnya ada kalian bebas dari perbudakan dan kecanduan rokok, sehingga kalian merasakan kepercayaan diri yang lebih mantap dan kuat gitu. Kayak kalau kalian nggak merokok itu nggak ngelihat temen-temennya udah pede aja gitu, karena emang kalian nggak pernah ngerasain ngerokok, apapun juga nggak pernah kayak gitu kan. Nah cara dan langkah berhenti merokok, nah ada tahapan-tahapan ini buat biar adik-adik itu berhenti merokok. Misalnya adik-adik udah pernah nyobain rokok nih, biar bisa berhenti, yang pertama tuh ada tancapkan niat dalam hati kalian yang bener-bener kayak ya udahlah, teman-teman kalian udah masih ngerokok terus kalian pengen berhenti ngerokok gitu, kalian tuh kayak dari dalam hati tuh emang udah bener niat banget nih, jangan ngerokok, emang pasti susah tapi sedikit-sedikit pasti bisa. Nah yang kedua, jika Anda terbiasa merokok, sewaktu merasa bosan, susah,
konsentrasi untuk istirahat sejenak, bercakap-cakap, mengobrol dengan teman-teman sehabis makan. Terus sehingga kebiasaan merokoknya itu kegiatan, jadi kayak nyari kegiatan aja gitu, apa sih yang biar nggak adik-adik teh nggak merokok gitu, diusahakan kayak nyari kesibukan sendiri lah gitu buat biar nggak merokok gitu. Kayak habis makan, biasanya kan kebanyakan orang habis makan ada istilahnya habis makan nggak enak nih kalau misalnya habis makan nggak merokok, misalnya diusahakan nanti kalau ada merokok misalnya jangan nih, jadi harus berhenti lah gitu merokoknya. Kalau misalnya belum bisa ya sedikit-sedikit dikurangi merokoknya kayak gitu. Terus bila Anda merasa bosan dengan tugas yang ditunda-tunda gitu, jadi kayak bisa ada itu bosan nih, apalagi kan sekarang nih ya daringnya bosan gitu, di rumah belajar di rumah gitu kayak gitu. Nah lampiasinnya ke apa, ke rokok gitu. Nah itu jangan. Kalau misalnya bosan lebih baik cari hal positif aja lah gitu, yang benar aja gitu, yang lebih bermanfaat gitu. Terus istirahat sejenak, minumlah segelas air jeruk. Nah itu juga bisa nih kalau misalnya ada misalnya aduh pengen banget ngerokok, minum aja air jeruk gitu biar nggak ngerasain pengen ngerokok gitu ya, setidaknya bisa hilang lah gitu pengen ngerokoknya. Nah cari hobi atau kesibukan atau kegiatan yang disenangi yang dilakukan gitu, yang dilakukan sama adik-adik. Hobinya apa, misalnya main bola misalnya gitu, main bareng teman-teman, main game nggak apa-apa gitu, tapi main game juga harus ada batasnya kayak gitu ya. Nah upaya pencegahannya, dalam upayanya tuh harus ada yang memberikan motivasi kepada adik-adik semua ya. Di sini juga kan kayak dari teman-teman, terus dari keluarga atau orang tua, terus diskusi sama teman-temannya gimana sih pengen, aku tuh pengen berhenti ngerokok gitu. Kalau kalian pengen ngerokok ya jangan di depan aku misalnya kayak gitu, diusahakan jangan depan aku ya, ini aku lagi pengen berhenti merokok gitu. Nah meskipun orang tua kalian merokok, jadi kalian kan nggak perlu ikutan juga merokok gitu, kayak ya udahlah orang tua aja gitu, kayak nggak apa-apa lah kita mah jangan sampai ngerokok gitu, nggak apa-apa orang tua kita merokok mah, yang penting kita jangan kayak gitu. Terus kayak ngeliat iklan rokok nih, iklan rokok, aduh ya Allah itu iklan rokok gitu, aku pengen nih gimana. Nah diusahakan jangan, kalau bisa jangan lihat iklan rokok gitu ya, jangan dilihat gitu. Nah ada udah ya, ada yang ingin ditanyakan nggak sama aku gitu, mau tanya apa gitu, tentang apa? Ada nggak? Nanya kalian teh atuh. Nah untuk adik-adik ada yang ingin ditanyakan nggak soal tadi penyuluhan yang tadi nih? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Aku mau bertanya. Apa? Selain penyakit kanker dan serangan jantung, apalagi penyakit yang diakibatkannya? Oh iya. Ada lagi nggak yang ingin bertanya biar nanti aku ngejawabnya sekalian? Bahaya menghisap rokok bagi perokok pasif maupun perokok negatif. Oh iya, nih aku di sini mau ngejawab dulu pertanyaan dari saudara Ali ya. Selain penyakit kanker sama serangan jantung, apa aja sih rokok penyakitnya gitu? Yang pertama ada gangguan lambung, yang kedua kanker mulut, kanker kulit, terus tingkat kesuburan buat adik-adik nantinya di masa depan gitu. Terus apa lagi ya, gangguan paru-paru nanti itu yang biasanya yang lebih dulu menyerang paru-paru tuh rokok biasanya. Terus buat adik Sandi, aku bakal ngejawab pertanyaannya apa sih, bahaya apa tadi, lupa. Bahaya Perokok pasif dan negatif ya. Nah bahaya menghisap rokok pasif maupun negatif itu menyebabkan infeksi saluran pernapasan gitu. Jadi di saluran pernapasannya nanti ada infeksi gitu, di paru-parunya ada infeksi yang kayak nantinya apa ya, ada infeksi di paru-paru. Terus kemungkinan juga bisa lebih dari itu, ada penyakit komplikasi atau apa gitu kan, kita
kita nggak tahu ya, makanya buat adik-adik semua lebih baik menjauhi rokok ya. Nah, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Udah. Nah, ya udah. Kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih buat adik-adik semua yang telah mengikuti penyuluhan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.